Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aris Eka Prasetya Official, tempatnya video tutorial tentang pembelajaran. Nah, kali ini, dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kalau kita mau bikin sebuah pembelajaran online dalam satu kali pertemuan sudah lengkap semuanya dalam satu link. Enak kan? Jadi nanti siswa tinggal mengklik link tersebut, dia langsung bisa absen, dia bisa baca materi, kemudian dia juga bisa melakukan atau penugasan atau soal-soal bisa langsung dikerjakan di sana, dan guru tinggal menunggu nilainya keluar. Ya, seperti apa caranya? Yuk kita ikuti video berikut ini ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kali jika kita ingin membuat sebuah pembelajaran menggunakan Google Form, hanya satu link saja, pastikan Bapak Ibu sudah bikin yang namanya folder terlebih dahulu ya. Contohnya di sini, saya sudah bikin satu folder bernama PBM Online Sejarah Aris. Di dalamnya saya sudah bikin soal atau mungkin Google Form yang di dalamnya ada pembelajaran secara utuh dalam satu kali pertemuan. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah PBM Online ketiga, sejarah wajib kelas 12. Oke, baik, kita akan bikin aja contoh, kita salin dulu. Caranya seperti ini Bapak Ibu, gampang sekali ya. Buat salinan. Kemudian silakan namanya diganti. Misalkan uji coba. Ya, hari ini kita uji coba dulu. Kemudian tetap saja foldernya di sini. Sekarang kita akan umek-umek. Waduh, umek-umek itu apa ya? Kita akan merubah-rubah ya tampilan dari form ini ya. Jadi pada intinya dalam form yang saya bikin itu sudah ada. Saya ganti dulu judulnya. Ya. Jadi saya menjelaskan pada siswa, dalam form ini kalian bisa mengetahui materi yang diajarkan pada pertemuan kali ini. Kemudian kalian juga langsung bisa absen dan membuat resume, mengerjakan soal, dan menyetorkan nilai-nilai yang lainnya sebagai penugasan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin, jadi jangan lupa Bapak Ibu bikin bagian-bagian ya. Sudah saya jelaskan di di tutorial video sebelumnya bagaimana menambah soal, kemudian memasukkan gambar, kemudian memasukkan video, kemudian menambah bagian dalam form ya, sudah ada. Nah, langkah-langkahnya adalah kita bikin dulu yang namanya bagian pertama sebagai absensi. Contoh di sini tulis nama siswa, kemudian bikin soal lagi nomor absen siswa, dan kita buatkan yang namanya kelasnya ya. Posisi kelas ini kita bikin seperti ini Bapak Ibu. Saya nggak mau pilihan ganda, tapi yang drop down saja biar nanti siswa akan melihat ke bawah, kemudian dia mengklik kelasnya. Terus juga kita juga bisa menambahkan di bawah kelas ini sebuah tulisan, saya hari ini ikut dalam PBM online sejarah. Nah, ini sebagai apa? Bukti daftar hadir bisa diklik di bawah ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita pilih centang saja yang wajib untuk diisi siswa. Hadir. Nah, sehingga nanti siswa di bagian pertama sudah ada yang namanya identitas siswa, nama siswa, nomor absen, kelas, kemudian bukti kehadiran, dan petunjuk. Data yang saya isikan sudah benar. Selanjutnya saya siap mengikuti PBN dengan mengklik tombol next selanjutnya menuju materi hari ini. Nah, di bagian kedua kita klik ini Bapak Ibu ya. Kita klik yang bagian ini. Ini adalah tambahkan bagian. Kemudian di sini ini kuncinya. Sebenarnya di Google Form itu kita bisa memasukkan apa saja ya. Ini rahasia aja ya. Kita bisa memasukkan apa saja. Termasuk di bagian kedua adalah setelah absen adalah share materi. Maka di materi ini kalau kita memasukkan dalam bentuk soal seperti ini akan jelek. Maka kita masukkan dalam bentuk bagian ya. Saya kasih contoh saja Bapak Ibu. Misalkan di sini ya, saya kasih bagian seperti ini. Ini contoh ya. Nah, kita nuliskannya di deskripsi sini Bapak Ibu ya. Jadi bukan dalam bentuk pertanyaan seperti ini di sini pun tidak, tapi di bagian sini ya. Jadi ini adalah materi gitu ya. Misalkan seperti itu kita tulis materi. Kemudian di bagian deskripsi kita
apa namanya, kita kopas ya, kita kopas atau ya seperti ini contohnya ya. Silakan ikuti rule-nya dan jawab sesuai dengan. Kalau kita nulisnya di sini, kita bisa enter terus sampai ke bawah, seperti bikin sebuah paragraf dan sebagainya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu ya. Jadi apa namanya, menuliskan materinya di bagian sini ya. Jadi jangan di soalnya seperti itu. Oke, saya hapus dulu contohnya biar nanti nggak bingung. Ya. Terus setelah kita menuliskan materi seperti itu, ini ya contohnya, saya sudah menuliskan silakan ikuti rule-nya dan jawab sesuai dengan yang telah kalian lakukan. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja prosesnya. Judulnya apa? Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada tujuan pembelajaran, kemudian siswa diminta untuk memahami tulisan ya. Jadi kalau kita nuliskannya di bagian ini, di kolom deskripsi, itu kita bisa mengaturnya rapi Bapak Ibu ya. Ini juga ada BFO dan sebagainya. Dan tidak lupa kita membuat rangkuman kecil buat mereka. Nah, terus setelah mereka membaca bagian kedua yaitu materi, jangan lupa di sini kita kasih yang sebuah pertanyaan. Apakah kalian sudah membaca uraian materi di atas? Nah, kalau sudah bisa melanjutkan, kalau belum ya belum, nggak bisa melanjutkan seperti itu ya. Kita di sini kasih keterangan atau mungkin kasih centang saja langsung, pilihan centang biar nanti mereka hanya memilih sudah, otomatis memilih sudah ya seperti itu. Nah, ya ini ya, apakah kalian sudah membaca uraian materi di atas? Sudah. Maka lanjut ke selanjutnya, yaitu setelah kalian membaca materi tersebut secara singkat, tuliskan resume dari apa yang sudah kamu baca. Jangan kopas, karena Pak Aris mengkoreksi otomatis pakai aplikasi Plagiat Checker. Ya, karena memang kebetulan saya suka mengkoreksi tulisannya siswa, itu menggunakan Plagiat Checker, biar nanti mereka terbiasa untuk menulis sendiri, tidak kopas dari internet ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kolom ini kita pilih jangan yang ini, jangan singkat, tapi yang paragraf, karena ini adalah jawabannya panjang ya. Kita bisa mengaturnya juga, misalkan panjang minimal berapa karakter gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya biarkan kosong aja, biar nanti mereka berkreasi sendiri. Nah, setelah itu selanjutnya buat menuju bagian berikutnya, kamu akan mengerjakan soal-soal terkait dengan materi ini. Sudah siap? Nah, klik sudah. Nah, jadi ada yang namanya komunikasi Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat di sini ya. Data yang saya isikan sudah benar menuju. Nah, berarti mereka masuk. Kemudian saya berkomunikasi lagi dengan dia. Selanjutnya setelah ini ya, memahami materi dan bikin resume, terus mereka menuju ke soal. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Oke, jangan latihan soal, mungkin pakai soal aja, karena kita sudah menilai mereka ya. Nah, soal BBM online yang ketiga, seperti ini ya. Di deskripsinya, pilih jawaban yang paling benar. Soalnya ada berapa? Ada 10. Nah, untuk memasukkan soal sudah kemarin dijelaskan ya di tutorial Google Form sebelumnya, mudah sekali. Tinggal soal di copy aja atau mungkin diketik di soal, kemudian pilihan ganda tinggal dimasukkan option, tapi jangan ada ABC-nya Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih contoh aja biar nggak bingung nanti. Oke, di sini saya kasih contoh satu soal. Nah, ini ya contoh. Tadi judulnya tadi kan berkaitan dengan ya ini ya. Oke, berarti ada di EDI dan sebagainya. Nah, menurut bacaan yang telah kalian pahami, maka di sana ada salah satu pemberontakan APRA ya. Pemberontakan APRA dipimpin oleh titik-titik. Nah, ini kita soal gampang saja. Nah, terus kemudian mengisinya ini jangan lupa ya pilihan ganda. Kita di sini langsung tulis saja. Misalkan dipimpin oleh Sultan Hamid, Hamid II misalkan ya. Terus Westerling. Terus kemudian misalkan Simbolon, atau mungkin ada juga kata-kata tadi Kahar Muzakar, atau juga tadi untuk option yang E ada yang namanya tadi Ahmad Hussein. Nah, sekarang jangan lupa untuk memberikan ini kunci jawaban. Kita rubah dulu posisi ini ya. Setelannya ini jangan lupa pada posisi kuis dinyalakan.
Nah, ya jangan sampai lupa ya. Kalau ini nggak dinyalakan, nggak muncul. Kayak misalkan tadi, apa namanya, yang soal ini nggak muncul, apa namanya, untuk skornya. Mana tadi soal ini ya. Nah, sekarang kita berikan kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa? Klik. Kemudian jawabannya adalah Westerling. Kemudian kita kasih skor. Kalau misalkan soalnya cuma 5 berarti 20. Kalau soalnya 10 berarti 10. Seperti itu ya. Jika sudah, klik selesai ya. Itu Bapak Ibu cara, jangan lupa ini ya, diklik wajib diisi. Itu adalah cara untuk membuat soal ya. Nah, kalau mau kopas biasanya kan orang-orang ini nggak sabaran gitu ya. Waduh, saya itu pengen cepet-cepet gitu ya. Nah, tipsnya kalau mau mengkopas, pastikan ketika dari Word itu soalnya nggak ada nomornya. Kemudian option pilihan jawabannya ini juga nggak ada nomornya atau ABC-nya, sehingga nanti kita kopasnya tinggal enak. Tinggal kopas soal masuk ke sini gitu ya. Kemudian kopas jawaban langsung masuk ke sini otomatis ya. Terus jangan lupa ini diacak ya, acak urutan opsi. Maksudnya apa? Walaupun nanti jawabannya tetap Westerling, tapi nggak harus Westerling di B. Kadang-kadang Westerling bisa di E, tapi jawabannya tetap Westerling ya. Itu ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Itu untuk membuat soal. Oke, kita hapus biar nanti nggak mengganggu sistem. Nah, ini setelah siswa diminta untuk mengerjakan soal, di terakhir yaitu selamat kamu sudah menyelesaikan apa tadi soalnya. Ya, setelah mereka mengerjakan, saya ngomong lagi dengan mereka. Selamat kamu sudah menyelesaikan soal untuk BBM online sejarah pertemuan ketiga. Selanjutnya silakan siapkan LKS bab 1 kamu. Ayo sekarang kita nilai pekerjaan kalian di bagian selanjutnya. Nah, kebetulan di pertemuan sebelumnya di pertemuan 1 ya, sudah lama sekali di awal, siswa itu pengen yang namanya punya LKS biar nanti bacanya itu tidak harus menunggu saya dari materi-materi yang saya share gitu ya. Terus mereka saya minta untuk menandai apa yang dia baca di LKS dengan spidol, dengan gambar, dengan warna-warni dan sebagainya. Nah, mereka juga diminta untuk mengerjakan latihan UK1. Nah, itu ya. Nah, sekarang di bagian keempat, nah saya komunikasi lagi dengan mereka. Silakan buka LKS kamu yang sudah dibaca dan diberi tanda pada pertemuan sebelumnya. Di bagian ini kamu akan menilai kemampuan kamu dalam membaca dan menghargai karya kamu sendiri. Nah, di sini udah kelihatan ya, kalau sebenarnya yang menilai LKS-nya adalah siswa itu sendiri, bukan saya ya. Nah, buka LKS kamu dan tentunya kamu sudah baca dan diberi coretan atau tanda sebagai bukti sudah membaca toh. Nah, sekarang yuk dinilai LKS-nya ya dengan kriteria sebagai berikut. Jadi, saya menghargai karya mereka Bapak Ibu. Karya mereka dalam menandai, ngasih tanda baca, kemudian ngasih hal penting di LKS-nya, itu saya hargai mereka ya. Dengan ketentuan saya sudah membaca materi yang sudah ditugaskan minggu lalu, nilainya 20-40. Ada keterangannya. Kalau sudah dibaca semua, berarti nilai maksimal 40. Kalau masih sebagian, ya antara 20-39. Nah, itu contohnya ya. Juga ada kriteria yang kedua. Saya sudah memberi tanda baca pada bagian yang penting, sehingga mudah untuk diingat. Nilainya 20-40. Kalau tanda bacanya hanya sekedar garis dengan pulpen dapat nilai minimal 20. Misalkan dikasih garis-garis gitu aja ya. Jadi tidak ada kreasinya ya. Nah, tapi kalau tanda bacanya beraneka ragam, seperti ada tanda warna-warni, kemudian diberi foto atau gambar, atau juga diberi pembatas yang kreatif. Biasanya anak-anak itu kalau di pelajaran saya suka berkreasi ya. Yang suka origami ditambahi origami, yang suka foto-foto artis ditempelin ya. Untuk apa? Untuk menjadi yang namanya jembatan ingatan ya. Saya sering menganalogikan peristiwa 1 apel, peristiwa 2 nanti jadi anggur ya. Kenapa kok apel bisa menjadi anggur? Ada prosesnya. Nah, itu saya bikin yang namanya jembatan ingatan melalui gambar atau karya-karya dari mereka ya. Saya sudah mengerjakan yang ketiga, saya sudah mengerjakan UK1 di LKS dengan menuliskan jawaban dan sumbernya langsung. Jadi di pekerjaan LKS, siswa tidak hanya menjawab A, B, C dicoret gitu Bapak Ibu. Tapi saya juga menyarankan pada mereka itu ngasih sumbernya. Nomor 1 jawabannya B. Dari mana? Oh, saya baca dari halaman 3, ditulis halaman 3. Oh, saya dapat dari Brandly, ya tulis saja Brandly seperti itu ya. Nah, ada keterangan juga jawaban esai di selembar kertas dan saya jepret di LKS ya, nilainya 5-20. Jika mengerjakan lengkap sudah menjawab semua dan sesuai kriteria di atas, maka nilai maksimal 20. Tapi kalau hanya sekedar jawab tidak ada sumbernya atau belum lengkap,
nilainya 5 sampai 19 ya. Nah, setelah menilai sendiri, mereka menilai sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi tadi itu mereka buka LKS ya, secara progres analoginya, mereka buka LKS, mereka menilai sendiri karyanya dia. Kemudian silakan ditotal nilai yang telah kamu dapatkan berapa ya. Kalau ini saya total, kalau maksimal semua 40 tambah 40 80 tambah 20 100 ya. Jadi maksimal 100. Kalau nanti mereka mungkin kurang-kurang dikit ya, berapa seperti itu. Nah, di bagian ALPBM ini kan ada les bersama Pak Aris. Nah, jadi ini saya bocorkan juga, selain melakukan yang namanya pembelajaran satu link menggunakan Google Form ini, saya sudah melakukan namanya live. Untuk apa? Mengkoreksi LKS UK1. Nah, di situ mereka sudah mendapatkan kunci jawaban dari saya, sekaligus mengkoreksi jawabannya, sehingga dia sudah mendapatkan nilai. Nah, maka di pertemuan kali ini mereka akhirnya apa? Sudah punya nilai. Jadi nilai yang pertama adalah satu tadi, nilai apa Bapak Ibu? Iya, bikin resume ya ini ya. Jadi bikin resume, ini nanti yang menilai guru secara manual ya. Terus kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai ini dari kuis yang ini ya. Nilai soal-soal yang saya bikin ini nanti mereka sudah dapat nilainya otomatis dari Google Form. Yang ketiga, nah ini nilai yang mereka tulis sendiri ya. Jadi mereka akan menulis sendiri menulis nilai LKS-nya berapa, menghiasi tadi ya. Kemudian nilai UK1-nya berapa. Nah, yang terakhir saya komunikasi lagi dengan dia. Alhamdulillah, BBM kali ini sudah selesai dan kalian sudah menjalani dengan baik sampai pada bagian akhir. Selamat. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa terus diasah dan diingat untuk pertemuan akhir, yaitu ulangan harian. Terima kasih, sampai bertemu kembali di BBM selanjutnya. Selesai deh ya. Jadi sudah selesai yang namanya satu link form ini untuk mengatasi satu pertemuan pembelajaran online. Sudah ada absennya, sudah ada materi dan bikin resume, dapat satu nilai. Kemudian mereka juga mengerjakan soal, dapat 2 nilai. Kemudian juga mereka melaporkan penugasan di pertemuan sebelumnya. Ini nilai LKS sendiri ada 3 ya. Ada nilai ketiga, nilai UK1, ada nilai yang keempat. Dari pertemuan ini saja Bapak Ibu, saya sudah mengambil 4 nilai. Ada absen plus 4 nilai. Dan itu semua apa? Terekam nanti di mana? Di hasil dari respon siswa. Nah, jika pengen kita lihat nanti hasilnya seperti apa, tinggal klik ini saja. Memuat spreadsheet, klik buat. Nah, nanti yang kita cek, kebetulan ini kan belum ada respon ya. Nah, ini kan. Nanti akan muncul di sini. Siswa itu mengisinya jam berapa gitu ya, emailnya, skornya ini skor dari UH tadi ya. Nama siswa, nomor absen, kelas ya. Ini nanti tinggal di copy saja, dimasukkan ke Excel Bapak Ibu. Nah, ini jawaban untuk kehadiran. Terus ini jawaban iya. Ini memang agak banyak karena memang saya bikin soal itu juga ada 10 soal ya. Ini adalah soal-soal ya. Bapak bisa lihat di sini sudah siap ya. Ini adalah soalnya. Nanti dia akan kelihatan jawabannya apa di situ. Terus kemudian ada yang namanya ini, alhamdulillah yang terakhir tadi nilai UK. Nah, ini semua nanti akan kita copy, kemudian kita atur di Excel. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengisi ya. Saya sebagai siswa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pratinjo. Nah, pratinjo itu maksudnya apa? Tampilan yang akan dilihat sama siswa. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Saya masukkan alamat saya. Kemudian nama siswa. Kemudian nomor absen, biar nanti nggak ganggu. 90. Saya kelasnya kelas bahasa aja. Hadir dong. Benar, saya mengerti. Berikutnya. Oke. Sudah dong. Apa ya? Aduh. Resume. Nah, diketik aja ya. Oke, sebagai contoh, biar agak cepat. Saya ngopi punya saya sendiri aja. Kan yang nulis saya. Ya, ini resume saya. Selanjutnya buat, oke, siap. Sudah. Nah, sekarang menjawab soal. 10 poin, apa ya jawabannya? Demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi, parlemen, pembentukan militer pada bulan apa ya? November 56, Dewan Gajah di daerah Sumatera Utara, Dewan Militer tidak melalui kabinet oleh Kabinet Juanda. Saya kan tadi baca tadi materinya. Wah, bahaya. Pernyataan berikut yang benar-benar sepak terjang militer
Nah, ini yang bukan ya. Oke. Yang benar. Oh, yang benar ya. Yang benar. Yang benar. Mungkin ini, saya lupa. Tadi saya bacanya terlalu cepat. Pembentukan BFO melalui ya, Amir Saifuddin ya. Kepala perintah oleh Belanda adalah siapa ya? Van Mook kalau nggak salah. Van Mook, pemimpin atau daerah ekonomi kecil Sultan Hamid II. Sebaliknya pembentukan Indonesia diatur oleh perjanjian konferensi meja bundar. Selamat, kamu sudah menyelesaikan. Baik, saya mengerti. Berikutnya, nah, menilai LKS. Bagus Pak, nilai saya tadi saya total nilainya 85. Nilai UK2 tadi saya benar semua Pak, 100. Oke, terima kasih. Klik, kemudian klik kirim. Nah, sekarang sudah deh selesai ya. Di sini sudah selesai. Nah, siswa bisa lihat skor langsung. Klik, lihat skor. Berapa skornya? Oh, 80. Nah, berarti siswa sekarang sudah tahu semuanya. Yang belum tahu adalah apa? Nilai resum dia. Karena itu adalah yang menilai guru sendiri ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah kelihatan. Ini email saya, skor saya 80. Nama siswa sudah, nomor absen 90. Kelasnya 12, hadir. Benar, ini resum. Ini sudah, ini jawaban-jawaban saya ya. Ini adalah jawaban-jawaban saya ketika milih pilihan ganda tadi. Nah, nilai LKS, ini nilai UK. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang kita bisa mengelolanya Bapak Ibu ya. Ini seandainya nanti semua hadir gitu ya, dalam arti semua mengisi ya. Terus kemudian kita tinggal ngopi saja sampai sini gitu ya. Oke, kita copy. Nah, kita pindahkan ke Excel kita. Nah, seperti ini. Jadi data-data siswa tadi yang sudah masuk ya, misalkan BBM sudah berakhir gitu ya, sudah masuk, nah sudah langsung kita aja, kita langsung nilai saja. Karena tugas kita nanti itu kan cuman satu, yaitu menilai resum secara manual ya, sampai Y ya. Oke, sampai Y. Biar nanti nggak numpuk-numpuk, saya gedein dulu sampai Y. Oke, saya gedein dulu. Oke, kita paste di sini. Yes, oh gede sekali. Oke, saya rapikan dulu. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang kita butuhkan nanti itu adalah beberapa kolom yang penting-penting saja ya. Contoh adalah kolom apa? Jelas adalah kolom ini waktu mereka mengerjakan. Jadi nanti jangan lupa ya Bapak Ibu, ini tips dulu ya dari saya. Ketika kita ini posisi seperti ini kan sudah ada jawaban ya. Link ini jangan di-share dulu Bapak Ibu. Kalau sudah terkandung di-share, harap nanti posisinya seperti ini ya. Maksudnya kenapa kok seperti ini? Kita hanya membuka yang namanya respon tanggapan ini ketika pembelajaran dimulai dan kemudian kita buka pembelajaran jalan terus ya, waktunya misalkan 2 jam gitu ya, pelajaran atau 1,5 jam. Kalau sudah selesai jamnya udah tutup ya. Kita tutup lagi. Baru kita kelola data-data ini tadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Hal ini biar nanti siswa-siswa yang biasanya rada-rada telat gitu ya, itu biasanya apa, dia nekat ngisi gitu ya, walaupun kita sudah bisa ngecek Bapak Ibu. Ngecek dari mana? Ngecek dari sini. Ketika dia nanti mengirimkannya itu di luar jam pembelajaran, itu akan kelihatan tanggalnya, bulan, tahun, terus kemudian ini jamnya akan kelihatan juga. Biasanya semakin siang itu semakin ke bawah posisinya dia ya. Jadi nanti akan kelihatan, loh ini kok di luar jam, ini nggak usah dinilai. Tapi kan nanti dia punya bukti. Karena kenapa? Saya selalu memberikan bukti. Maksudnya apa? Semua yang namanya kerjaan siswa, itu akan terkirim otomatis ke emailnya dia. Contoh seperti ini, akan saya buka email saya tadi ya. Saya tadi udah ngerjakan, pasti ada yang namanya balasan email. Kita cek Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bukti mereka. Nah ini contoh ya. Uji coba PPM online ketiga. Nah, ini yang saya tadi kerjakan. Ini kenapa kok saya selalu mengerti bikin seperti ini. Satu, untuk maksud yang pertama, siswa ini kan kadang-kadang ceroboh.
Cerobohnya di mana? Ketika masukkan kelas dia salah, ya. Atau mungkin masukkan nomor absen dia keliru. Sehingga yang terjadi adalah apa? Namanya ada, kelasnya beda. Nah, sehingga apa? Dia nanti bisa namanya apa? Mengeditnya, ya. Mengedit responnya. Ada di mana? Nanti biasanya dia akan bisa mengedit responnya dia, ya. Tapi kebetulan karena di sini ada ini ya, ada edit tanggapan ini ya. Jadi mereka nanti bisa lihat skor langsung edit tanggapan. Nah, terus juga sebagai bukti buat siswa juga Bapak Ibu. Misalkan, loh Pak, nilai saya nggak ada, tapi saya sudah dapat balasan nih, balasan emailnya. Nah, nanti kita akan cross check antara data yang ada di sini dengan data yang disampaikan oleh siswa. Kalau memang ada error di sistem, mungkin di Google-nya atau mungkin di jaringan, maka kita akan menggunakan ini yang data dari siswa yang benar-benar kita bisa lihat nanti jamnya dia ngerjakan jam berapa, terus kemudian nilainya berapa. Kita hanya tinggal nanti secara manual kita masukkan di sini di data Excel kita seperti itu ya. Jadi kita selalu siapkan plan A, plan B ya, biar nanti nggak mengecewakan siswa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mengelola bagaimana si Excel-nya. Jadi Excel ini yang kita pakai jelas, email nggak masalah, waktu nggak masalah, skor penting, nama penting, absen kelas penting. Ini nggak penting ya. Ini hadir, nah ini nggak penting, hapus dulu biar nggak menu-menuin. Data yang saya isikan bla 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 nggak penting. Terus kemudian apa kalian sudah membaca? Iya pasti dia baca kan. Nah setelah itu kalian membaca. Nah ini Bapak Ibu, nah ini adalah resume mereka ya. Ini penting ya, jangan sampai ini dihapus. Ini selanjutnya buat kamu. Nah ini soal-soal ini sudah nggak penting karena sudah diwakili sama skor tadi. Terus kemudian ini masih soal. Oke, sampai sini ya. Oke, kita hapus dulu, kita delete. Nah ini kelihatan sekarang. Alhamdulillah bla bla bla. Oke, kita hapus yang ini. Dah, sekarang kita sudah punya nih datanya siswa. Anggap aja datanya ini tadi banyak gitu ya. Oke, ini ternyata saya ngopinya tadi terlalu banyak ya. Saya hapus dulu. Yes, seperti ini. Ada waktu pengumpulan, ada email, ada skor, ada nama, ada nomor absen, ada kelas. Ini adalah hasil resume. Kita kasih apa namanya di sini insert untuk nilai resume. Nah, seperti itu contoh ya. Terus sini juga ini adalah resume mereka. Kita langsung kasih nilai. Apakah benar? Oh, oke, cocok lah nilainya 90. Jangan seperti itu ya. Nah, mereka sudah ada nilai LKS dan nilai UK. Nah, data-data ini kan bisa langsung kita olah ya. Jadi pada pertemuan PBM ketiga, atas nama Aris, nomor absen sekian, kelas sekian, sudah dapat 1, 2, 3, 4 nilai. Keren kan Bapak Ibu? Gampang kan ternyata PBM online selama kita itu mau dan mampu untuk mengelolanya dengan baik, sebenarnya kita dimudahkan ya. Jadi jangan langsung waduh bingung. Kalau bingung saja tidak mau berusaha ya akhirnya bingung sendiri, tolah-toleh sendiri. Coba cari-cari video tutorial, cari-cari inovasi ya. Ini saya tadi dapatkan inovasi ini Bapak Ibu, jujur saja saya ngelihat banyak sekali keluhan dari siswa itu yang apa namanya mengeluh pada beberapa sosial media mereka. Kebetulan saya juga mantau sosial media mereka, kok aplikasinya banyak ya, sehingga nanti saya buat ngegame aja nggak bisa. Karena apa? Guru satu pakai Google Classroom, guru satunya pakai Kuiper, guru satunya pakai aplikasi presentasi pakai Zoom, nanti juga ada yang pakai Google Meet, ada nanti yang pakai ini itu dan sebagainya. Apalagi aplikasi yang itu pakai punya Microsoft, buka Microsoft Teams, kemudian dan sebagainya ya. Itu akhirnya apa? Kita jadi harus ingat juga mereka ini kan pakai HP ya, mereka pakai Android Bapak Ibu. Nah sehingga nanti kita juga dalam tanda kutip itu memberikanlah solusi buat mereka. Seperti apa? Salah satu solusinya seperti ini, yaitu apa? Menggunakan satu link saja untuk pembelajaran ya. Semoga bisa dipahami penjelasan dari saya, karena melalui Google Form seperti ini, satu link saja kita juga bisa selain memasukkan materi, kemudian memasukkan soal seperti ini, kita juga bisa loh Bapak Ibu memasukkan yang namanya, nah ini coba Bapak Ibu bisa lihat, nah video ya. Jadi kemudian video, kemudian juga bisa memasukkan apa? Ini untuk evaluasinya pakai ke kuisis langsung ya. Kalau nggak percaya nanti bisa dicek ya dengan cara sebagai siswa seperti ini.
Nah, ini ya, karena saya kebetulan sudah mencoba, gimana ya, nggak bisa ini, karena saya sudah mencoba tadi ya. Jadi nanti di dalamnya itu ada yang namanya video Bapak Ibu. Kemudian ini videonya penjelasan tentang materi ini, saya menyapa langsung kepada mereka, bikin video presentasi pakai PPT ya. Kemudian setelah itu di soalnya saya bikin soal di quizzes ini ada tenggang waktu sebagai pekerjaan rumah atau homework ya, homework. Nah, sehingga nanti mereka mengerjakan dan dengan kejujuran mereka memasukkan nilainya sendiri. Lagi-lagi semua sudah terekam. Ya, itu ya, mudah sekali Bapak Ibu ya. Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ketikkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Terus pantengin channel Aris Eka Prasetya Official karena di sini banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran dan tutorial mengenai pembelajaran online dan teknologi edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.